Oke guys, paket kita kali ini adalah speaker Bluetooth jagoan dari Harman Kardon. Jadi untuk serinya ini speaker kita ini adalah Onyx Studio 7. Kenapa 7? Karena memang variannya cukup banyak ya dari speaker Harman Kardon ini. Ada Onyx Studio 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 mungkin ya, dan tidak tahu akan sampai berapa variannya nanti ke depannya. Namun yang bentuk seperti ini adalah Onyx Studio 7. Jadi di sini yang tersisa pada saya ini hanya tinggal charger dan speaker ini sendiri, karena memang kemarin saat unboxing saya tidak sempat merekamnya, jadi saya lupa apa saja yang kita dapat. Nah, untuk speakernya di sini, untuk chargernya maksud saya, di sini juga dia pakai nama Harman Kardon, bentuknya seperti ini, persegi panjang. Jadi saran saya, setiap perangkat itu harus kita pakai pasangannya ya, charger yang memang yang sesuai, karena setiap adaptor itu berbeda voltase dan arus yang dikeluarkannya. Jadi agar awet baterai dari perangkat itu harus kita pakai yang sesuai. Jadi ini adalah asli bawaannya. Ini bisa dilepas juga. Model kabel 8. Untuk kepala chargernya dia bawaannya seperti ini. Jadi kita harus pakai adaptor ya untuk colokan di rumah, karena yang di Indonesia umumnya adalah colokan seperti ini yang 2 lubang. Ini untuk jack ke speakernya ya, dari adaptor dari charger. Nah, untuk perangkatnya sendiri, pertama masalah durasinya yang diklaim 8 jam. Ya memang ini belum pernah saya coba sampai 8 jam. Namun terakhir pemakaian saya itu paling lama kemarin ada di 3 jam. Jadi di 3 jam pemakaian saya itu dia tidak ada menunjukkan sama sekali gejala-gejala baterainya seperti mulai berkurang, redup, dan gangguan-gangguan suara ya karena kekurangan daya. Jadi 3 jam dia masih oke. Untuk pembuktian di 8 jam nanti mungkin kita bisa coba di video berikutnya. Jadi untuk durasinya dia sudah oke. 3 jam bukan waktu yang sebentar ya untuk mendengarkan musik, karena terlalu lama juga tidak baik untuk telinga kita ya, kecuali di tempat hiburan yang bisa berjam-jam sampai 5 jam ke atas, itu berbeda. Nah, untuk desainnya ini nah lalu untuk desainnya ini benar-benar cukup elegan ya, elegan dan fungsional menurut saya. Jadi selain fungsi utamanya untuk speaker, ini juga kita letakkan di meja, di tepi-tepian meja, di meja kantor. Jadi dia, bagi orang yang tidak tahu, ini mungkin seperti hiasan ya, karena dia bentuknya seperti, setiap saya melihatnya dia muncul di imajinasi saya ini seperti planet Saturnus ya, planet yang dikelilingi dari cincin seperti ini ya, bentuknya menyilang. Nah, jadi selain untuk fungsi utamanya speaker, dia bisa untuk hiasan meja. Namun di sini seperti saya bilang tadi, desainnya ini selain dia untuk menambah dari estetika alat ini, dia juga fungsinya juga bisa sebagai pegangan ya saat kita bawa. Jadi sangat fleksibel ya, bisa menggenggamnya juga enak. Nah itu dia, jadi tampilannya baik, fungsinya juga tidak dilupakan seperti itu. Itu dia untuk desainnya. Lalu untuk fitur tambahannya juga, di sini speaker ini
sudah bisa dikoneksikan dengan dua perangkat sekaligus ya. Jadi dua-duanya bisa masuk terhubung dengan Onyx Studio 7 ini. Misalnya kita punya dua handphone, kita koneksikan Bluetooth-nya secara bersamaan, dia akan masuk dan terkoneksi dengan ini ya. Jadi saat kita pakai dua handphone untuk memutar musik, bukan berarti juga kita bisa memutar sekaligus bersamaan, karena hasilnya jadi akan kacau, suaranya akan berlaga dalam. Namun yang dimaksud sini dua perangkat terhubung, dia tidak ada jeda waktu saat kita akan berpindah koneksi dari satu handphone ke handphone yang lain ya. Jadi contohnya kita punya handphone pertama, kita putar musik, lalu kita akan berpindah ke musik di handphone kedua. Kita cukup memainkan saja musik di handphone kedua, maka otomatis musik di handphone pertama tadi akan berhenti dan dia akan memutar musik di handphone kedua, seperti itu. Jadi tidak ada jeda waktu antara perpindahan satu sumber ke sumber yang lain ya. Jadi itu dia untuk fitur koneksinya ke sumber audionya. Lalu untuk expand suaranya, nah saat kita misalnya di satu ruangan yang lebih besar, tentu kita butuh suara yang dihasilkan juga lebih besar untuk bisa memenuhi ruangan tersebut. Atau misalnya saat kita punya beberapa teman yang cukup ramai, di mana satu speaker ini tidak sanggup untuk menutupi suara dari orang yang ada, kita bisa menambahkan dengan satu buah lagi Onyx Studio 7. Jadi ada dua Onyx Studio 7, bisa kita joinkan, kita koneksikan ke sini, dia untuk memutar satu sumber suara ya. Jadi kita putar, dia mengeluarkan suara yang sama di dua speaker yang berbeda. Jadi seperti itu. Fiturnya sangat menarik ya, dan memberi kita banyak opsional ya untuk berbagai kondisi yang berbeda ya. Itu dia. Jadi pengalaman saya memakai ini, untuk hasil suaranya ini benar-benar bersih karena ini sudah stereo, tidak seperti Onyx yang sebelumnya. Onyx 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih mono. Kalau ini sudah stereo, dimana suara dari speaker yang stereo itu sudah pasti lebih baik karena pembagiannya akan lebih jernih ya. Pembagian suaranya yang dikeluarkan akan lebih jernih. Dia terasa surround di sekitar kita saat kita menonton suatu film action atau drama musikal dan sebagainya. Kita bisa merasakan di lokasi yang kita dengarkan itu ya, kita bisa merasakan karena kejernihan suara itu. Jadi itulah pengalaman saya memakainya. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan sensasi suara yang baik, ini bisa menjadi salah satu pilihan Onyx Studio 7 ini. Di samping desain yang elegan, suaranya yang powerful dan jernih. Kalau dari harga, ini kemarin kita beli di harga 3 jutaan. Jadi ini masih di atas 3 juta. Namun sekarang di toko online saya lihat dia sudah berada di bawah 3 juta. Ada 27, 28, 29 dan sebagainya ya. Tergantung promo juga saat kita membelinya. Jadi itu dia, untuk harga 3 jutaan ini sangat memuaskan ya. Jadi besarnya juga ini tangan saya ya perbandingannya. Nah seperti itu, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, mudah dibawa, dan suaranya fantastis. What is this? The silent treatment? We've seen that, and this is not that. Definitely not. This
is worse. Prime, make something of yourself. He's pissed.